Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ibu, bapak, jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah kita nikmat, sehat, kuat dan sempat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Karena memang kalau ingin kita merasakan bahwa tingginya nilai sebuah nikmat, maka bandingkan. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin merasakan nikmat sehat, pergilah melihat orang-orang sakit. Kalau ingin merasakan nikmat merdeka, pergilah ke tempat rumah tahanan. Kalau ingin merasakan bagaimana nikmatnya punya keluarga, maka pergilah mungkin ke tempat-tempat panti jompo, ya, maka terasa di sana bagaimana ya begitu berharganya punya keluarga. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita malam ini beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, apa-apa saja perintah-perintah Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Tentu setelah kita pelajari, ya, yang terpenting adalah bagaimana kita bertekad untuk mengamalkannya. Itu yang paling penting. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi setelah itu dia amalkan. Yang pertama terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar,
tentulah mereka akan menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu, jadi ada beberapa perintah Allah di dalam ayat 159 ini. 2 bulan yang lalu sudah kita bahas ayat ini ya sedikit. Jadi kita lanjutkan saja ya, yaitu pertengahan ayatnya. Kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi perintah Allah di dalam surat Al-Imran yang ke-59 ini ada 4, Bapak Ibu. Pertama, memaafkan mereka. Yang kedua, memintakan ampun bagi mereka. Yang ketiga, bermusyawarahlah dengan mereka. Dan yang terakhir, bertawakallah kepada Allah. Jadi ada 4 perintah Allah untuk ya Nabi dan untuk kita semua. Kita ulang sedikit bahwa ayat ini turun berkaitan dengan setelah selesainya perang Uhud, di mana pada perang Uhud itu kita tahu bahwa awalnya kemenangan sudah hampir di tangan ya umat Islam, tapi akhirnya ya umat Islam mengalami kekalahan. Nah, lalu kekalahan itu disebabkan karena adanya pasukan pemanah di Bukit Uhud yang meninggalkan ya medan Uhud tadi, Bukit Uhud tadi. Padahal sudah dipesan oleh Nabi, jangan kalian tinggalkan Bukit Uhud ini. Tapi karena silau ya dengan harta rampasan perang di bawah, lalu mereka tinggalkan. Akhirnya pasukan umat Islam serang balik dari Bukit Uhud oleh ketika itu ya Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Nah, akhirnya peperangan itu dicatat di dalam Al-Quran ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW menyikapi ya peristiwa perang Uhud itu tidak dengan marah-marah. Ini merupakan contoh bagi seorang pemimpin itu. Padahal ya lebih kurang 70 ya sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud tadi itu. Termasuk waktu itu ada paman Nabi yang beliau cintai sekali, yaitu Hamzah. Lalu Nabi ketika itu tidak marah. Nah, kenapa Nabi tidak marah? Karena ayat ini turun ya sebelum Nabi ya bermusyawarah dengan para sahabat. Artinya ayat ini turun sesudah perang Uhud itu betul. Nah, ayat inilah yang menjadi penenang, penyejuk jiwa Nabi. Kata Allah pada Nabi, fa'fu anhum. Ya, maafkan mereka. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu sahabat di masjid sudah harap-harap cemas akan dimarahi oleh Nabi. Tapi Nabi masuk dari kamarnya ke masjid, lalu Nabi tatap semua sahabat itu dari kanan ke kiri dengan tatapan yang penuh dengan kasih sayang. Ya, para sahabat ini mikir kita akan dimarahi oleh Nabi ini. Tapi Nabi tidak. Ya. Nah, apa? Karena Nabi sudah diturunkan oleh Allah terlebih dahulu ayat ini. Apa kata Allah? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Bayangkan Ibu, 70 orang sahabat meninggal,
tapi oleh Allah disuruh Nabi untuk memaafkan. Walaupun ya itu merupakan kesalahan karena tidak patuhnya ya pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud itu. Lalu Nabi maafkan. Di dalam sejarah dikatakan tidak ada satu kata pun yang terlontar dari mulut Nabi itu kata-kata yang menyakitkan ya hati perasaan para sahabatnya. Nabi tidak mengeluarkan kata-kata penyesalan, itulah kalian ya ambil tunjukan ya amanatkan, pesankan, jangan itu, tapi kalian ya tidak patuh, tidak ada kata-kata itu keluar dari bibir Nabi. Itu sejarah saya tambahkan. Ya. Kenapa? Karena itulah identitas atau ciri utama dari Nabi Muhammad SAW itu, yaitu orangnya pemaaf. Fa'fu anhum, kata Allah. Hum di sini adalah tertuju kepada sahabat Nabi. Lalu bagaimana dengan ya di luar sahabat? Ya berlaku juga. Tapi ayat ini memang ditujukan untuk Nabi untuk memaafkan sahabat-sahabatnya yang ikut perang tadi itu. Fa'fu anhum, maafkan. Karena kalau dimarahi, kalau memang dikata-katai, disesali, tidak akan menyelesaikan masalah juga. Kita kan kadang-kadang Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita namanya berumah tangga, berorganisasi, bermasyarakat, ya apabila terjadi mungkin istilahnya suatu kesalahan, ya pasti ada itu yang mencoba untuk memperkeruh suasana, memanas-manasi gitu. Akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah juga. Jadi nampak Bapak Ibu bahwa memaafkan itu adalah merupakan sikap karakter yang paling bagus. Ya, memaafkan. Ya. Siapapun salah, kita maafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan Nabi Adam yang ketika dilarang oleh Allah wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, jangan engkau dekati pohon itu, nanti engkau akan jadi orang zalim. Ya. Tapi apa? Allah maafkan. Allah maafkan. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu kalimat ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Jadi maaf itu Bapak, ini adalah merupakan sifat yang mulia. Ya, jangan sampai keluar dari mulut kita tiada maaf bagimu. Ya, itu tentu sebuah sikap yang tidak baik. Kenapa? Karena memaafkan itu efek bagi orang yang memaafkan dan efeknya bagi orang yang dimaafkan. Awak kalau memaafkan kesalahan orang Bapak Ibu, selesai, hati kita ini tenang, tidak ada apalagi yang memberat. Tapi kalau kita dendam-dendam juga, ya kita pendam-pendam juga, rasa kesal segala macam itu, maka akan menyusahkan hati kita juga, membuat awak menjadi sampi, ya mempersusah awak juga. Jadi bagus awak memaafkan. Kalau memaafkan sudah selesai itu, selesai masalahnya. Bagi orang yang dimaafkan pun dia juga akan tenang. Ya, bagi orang yang dimaafkan dia tidak berpikiran lagi itu. Kalau tidak, dia bersobok jawa, dia bersobok dia orang tadi, pasti ada perasaan bersalah terus. Tapi kalau udah kita maafkan, maka orang tenang jiwanya. Nah, bukankah menenangkan jiwa orang itu sebuah ya kebaikan? Jadi memaafkan Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu perbanyaklah ya memaafkan kesalahan orang lain tadi. Jangan dibawa mati. Kadang-kadang ada orang kan kesalahan orang kecil yang dibawa mati gitu. Nah, kadang-kadang diwariskan pula kepada anak-anak cucunya. Juinyo itu jan kawan-kawan aja mereka dah kena apa amak dulu, nah gitu. Nah, itu berarti Pak mewariskan
dendam. Tapi apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah dimaafkan oleh Nabi ini, maka mereka pun menjadi tenang. Kenapa? Karena perjuangan Nabi masih panjang. Kalau sahabat-sahabat ini tidak dimaafkan, padahal sahabat ini nanti akan membantu perjuangan Nabi. Jadi Bapak dan Ibu, salah satu yang bisa membuat kita itu tenang, baik secara pribadi, ya, berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi, adalah dengan memaafkan. Memaafkan. Nah, sebagaimana Allah juga memaafkan hambanya. Kalau Allah itu tidak pemaaf, Bapak Ibu, ya kita ini sudah bengkak-bengkak. Setiap berbuat dosa langsung diazab, dipukul oleh Allah, bukan? Dihukum oleh Allah namanya. Merasa ya Pak. Tapi Allah ini sangat pemaaf itu. Ya, makanya ada doa kan yang diajarkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan Engkau suka kepada ya maaf, maka maafkan pula lah kan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada istilah-istilah maaf itu. Ada namanya ghafur, memaafkan juga mengampuni. Ya afu juga namanya mengampuni, memaafkan. Ada juga namanya takfir, yaitu menutupi. Banyak Pak Bu kalimat-kalimat maaf itu di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah ingin mengajar kepada kita, jadilah kalian menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf, kan itu aja. Nah, jadi orang yang pemaaf itu adalah sikap yang luar biasa itu. Patut diacungkan jempol. Orang yang minta maaf itu juga adalah sikap yang gentleman. Orang pemaaf berarti orang itu orang yang tawadhu. Orang memberi maaf, ya itu adalah orangnya berjiwa besar. Nah, kalau bertemu yang minta maaf dengan yang memberi maaf, selesai masalah. Saya Bapak dan Ibu, ya kecil-kecilan lah gitu, kecil-kecilan. Karena kita sebagai nenek mama, sebagai namanya datuk, ya kita selesaikan masalah-masalah di anak kemenakan kita. Ada masalah kadang-kadang udah bertahun-tahun, ya kita selesaikan. Alhamdulillah setelah diselesaikan nampak perubahan itu dalam kehidupan mereka tadi. Karena Allah memang menjamin bahwa pemaaf itu akan ya menimbulkan menimbulkan kebaikan, melahirkan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga mengalami Bapak Ibu. Ya, kita juga mengalami bagaimana kita menyelesaikan persoalan, atau kita memaafkan orang lain, atau kita minta maaf orang lain. Itu kita alami betapa memang hidup ini terasa lapang, indah. Tapi kalau kita tidak memaafkan atau kita tidak minta maaf, tidak dimaafkan, dunia yang lebar ini terasa sempit. Padang panjang pun terasa mungkin sampai rasa. Baik ke situ ke sebut aja, baik situ ke sebut. Baik kita yang tidak memberi maaf ataupun kita yang maaf. Tapi kalau kita menjadi orang pemaaf, ya lapang, ya mau keluar rumah pagi, mau siang, sore, malam, itu tidak masalah. Kalau kita menjadi orang-orang yang pemaaf dan suka ya minta maaf. Nah, jadi itu yang pertama, perintah Allah kepada kita, fa'fu. Ya. Yang kedua, wastaghfir lahum, yaitu memintakan ampun bagi mereka. Ini ayat ditujukan kepada Nabi, perintah Allah kepada Nabi, sahabat-sahabatmu Muhammad yang sudah melakukan kesalahan tadi. Wastaghfirullah, mintakan ampun. Mintakan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Ibu, orang udah salah sama kita. Ya, kemudian perintah pertama dimaafkan dulu. Setelah itu apa lagi?
ya mintakan ampun kepada Allah kesalahannya. Luar biasa ajaran Islam ini. Ya. Bisakah itu kita lakukan? Bisa. Siapa yang bisa melakukannya? Nah, itulah orang-orang muslim, orang-orang beriman. Nah, apa dasarnya kita bisa melakukan tadi? Makanya Allah awali ayat tadi, "Fabima rahmatin minallah lintalahu." Berkat rahmat Allah ya kepadamu Muhammad, maka berlaku lemah lembutlah kamu, pemaaflah kamu, mintakanlah ampun. Ada orang Bapak Ibu, dia sudah memaafkan, tapi untuk memintakan ampun orang itu, nah itu masih baret. Tidak apa-apa, tapi latihan terus. Dia sepaket itu. Ayatnya, ini Al-Quran kan itu, ada bahasa Arabnya, wow itu ya. Wow itu namanya wow ataf. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum gitu. Tidak semua kan Pak Bu. Kalau semua itu ada jarak waktunya, Ibu ya. Pakar bahasa Arab. Kalau semua itu ada waktu jeda waktunya. Ini enggak. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, kemudian mintakan ampun bagi mereka. Jadi satu paket Pak Bu. Jadi jangan boleh maafkan, tapi kalau mintakan ampun itu ayo deh. Kadang gitu dah. Nah, ada kadang perasaan apa namanya gengsi atau banyak banau baik-baiknya. Sudahlah nyawa maafkan, mintakan ampun boleh. Itu tidak boleh. Itulah orang beriman tadi. Itulah ya ciri umat Nabi Muhammad itu. Kenapa? Nabi Muhammad memang itu sikapnya, karakternya, sifatnya, akhlak Nabi Muhammad seperti itu. Ya, dimaafkan, kemudian dimintakan ampun oleh Nabi untuk sahabat-sahabatnya yang melakukan kesalahan tadi itu. Jadi Bapak Ibu, itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Ya, terutama kepada orang yang bersalah sama kita. Kepada orang yang tidak bersalah pun ayat lain juga menyuruh kepada kita agar kita memintakan ampun bagi orang-orang lain. Nah, doanya kan sudah masyhur itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kata balik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Itu umum. Tapi khususnya apa? Ini kaitannya dengan orang yang bersalah tadi. Ya, maafkan, kemudian langsung ya mintakan ampun ya kepada Allah untuk mereka. Karena kalau memaafkan itu berarti hubungan ya kita dengan dia baru gitu. Tapi kalau memintakan ampun berarti apa? Nah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, sahabat yang melanggar apa namanya? Perintah Nabi tadi. Ya, karena Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kata Allah, Nabi kita itu tidaklah dia berbicara berbuat ya menurut nafsu, tetapi dia menurut wahyu. Kata-kata Nabi itu adalah wahyu. Tapi wahyunya namanya wahyu ghairu matslu namanya. Ya, wahyu yang tidak dibacakan. Ini wahyu itu ada wahyu yang matslu, itu Al-Quran. Di Al-Quran itu kalamullah, bukan seperti yang dikatakan oleh Panji Gumilang itu. Al-Quran itu adalah perkataan Nabi katanya. Salah tuh. Ya kan? Al-Quran ini adalah kalamullah. Tapi hadis Nabi itu ya, sunnah Nabi itu adalah merupakan wahyu ya yang disampaikan oleh Allah melalui ya malaikat Jibril masuk ke dalam hati Nabi itu wahyu. Kalau kita namanya ilham, kalau bukan Nabi pun ilham, ada bisikan yang baik ya dari malaikat. Jadi mintakan ampun karena itu kesalahan kepada Nabi dan kesalahan kepada Allah, sehingga 70 orang sahabat Nabi wafat. Kan? Nah, lalu kata Allah, mintakan ampun bagi mereka. Ya,
Itu menunjukkan juga bahwa sahabat itu Bapak Ibu juga manusia yang punya kesalahan. Sama seperti kita, tapi bedanya Bapak Ibu ya, bahwa sahabat-sahabat itu adalah generasi yang paling terbaik di bumi ini sesudah Nabi. Hadisnya kan cukup sering kita dengar itu. Khairul qurun qarni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku kata Nabi. Kemudian zaman sesudahku, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in dan tabi'in. Jadi itu yang disebut dengan generasi salafus soleh namanya. Sekitar 250 tahun itu. Itu generasi salafus soleh namanya. Ya, generasi yang terbaik yang pernah lahir di muka bumi. Di mana terbaiknya? Ya, dalam segala hal. Akidahnya yang terbaik, ibadahnya yang terbaik, akhlaknya yang terbaik, kedermawanan yang paling terbaik. Tidak ada bandingnya dengan orang sekarang, sahabat tadi. Tapi apa? Tetap Allah mengatakan wastaghfir lahum. Tapi mintakan ampunlah bagi mereka, sahabatmu itu. Itu menunjukkan bahwa sahabat itu adalah juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi kesalahan sahabat itu jauh lebih kecil daripada kesalahan kita ini. Makanya dalam hadis lain, bagaimana Nabi memuji ya generasi sahabat tadi. Dan Nabi seandainya kamu infakkan ya emas sebesar bukit Uhud, maka itu belum apa-apa dibanding dengan infak para sahabat. Ya, mungkin hanya satu genggam itu. Lihat orang gini Bapak Ibu yang menginfakkan emas sebesar bukit Uhud untuk Islam. Ya, kalau seandainya ada kata Nabi, itu tidak sebanding dengan infaknya para sahabat. Itu baru dianggap itu segenggam infak. Kenapa? Karena sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Ya, ada sahabat itu namanya as-sabiqunal awwalun. Ya, sahabat-sahabat yang dahuluan yang masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi apa perintah Allah yang tersirat untuk kita adalah memintakan ampun orang lain juga. Ya, jadi makanya kita jangan berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi pertama memang doa diri kita, kemudian orang tua kita, keluarga kita, baru ya saudara kita. Nah, doanya cukup jelas kan? Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina ya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu Bapak Ibu, mintakan ampun. Ya, memintakan ampun itu untuk orang lain. Di dalam hadis katakan kalau seandainya doa kita itu diijabah oleh Allah SWT, maka doa kita untuk orang lain itu adalah kembali kepada kita juga. Kita juga Pak. Kalau diterima itu, tapi insya Allah ya diterima itu. Kalau memang kita berdoa dengan tulus, ya itu bayangkan itu. Kita mendoakan orang lain, tetapi doa itu kembali kepada untuk kita juga. Itu perintah yang kedua. Ya, wastaghfir lahum, mintakan ampun. Bila kita mintakan ampun untuk orang lain itu, ya bisa sesudah sholat. Tapi Nabi kita juga mengajarkan ketika kita akan tidur. Ya, ketika kita akan tidur, maka ya mintakan ampun ya sesaudara engkau yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Mintakan ampun. Ya, dengan bahasa Indonesia aja dijawab. Ya Allah, ampunilah ya saudara ambo. Ya Allah, ampunilah ya saudara ambo, ampunilah masyarakat orang Panjang. Tidak salah. Doakan. Ya. Sebanyak orang yang kita mintakan ampun, maka sebanyak itu pula lah kebaikan kembali pada kita. Jadi kalau kita cekik, kita hanya memikirkan diri sendiri, ya maka ya, tentu sedikit pula kebaikan yang kita peroleh. Maka pakai aja lah doa satu jagat itu, ya kan? Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, nah, ya kan? Sudah itu lalu oleh
Tanang lalu atau lalu. Kenapa? Karena dengan kita memaafkan orang lain kalau lalu, memintakan ampun untuk orang lain kalau lalu, maka tidur kita itu tidur yang betul-betul tidur yang nyenyak. Kalau enggak semacam itu mimpi kok segala macam gitu. Ya. Yang ketiga, perintah Nabi kata Allah, wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Apa maksud Allah menyuruh bermusyawarah dengan Nabi kepada sahabatnya? Sesudah perang Uhud ini, perang tahun yang ketiga Hijriah ini, masih ada lagi perang sesudah itu Pak Bu. Ya, nah, salah satu adalah perang yang akan dihadapi Nabi itu adalah perang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang Parit atau perang Ahzab namanya itu. Jadi Nabi itu ya di atas umur 50 itu baru perang berarti. Ya. Di atas umur 50 Nabi itu baru perang. Kalau sekarang ya angkatan bersenjata TNI itu umur 55 dia sudah pensiun. Nabi Muhammad di atas 50 baru berperang. Nabi itu ya banyak memimpin perang. Perang yang dipimpin oleh Nabi namanya Ghazawat. Perang yang tidak dipimpin oleh Nabi tapi ada sahabat namanya Sariyah. Gitu ya. Pak, umur 50 Pak. Umur 57 kan Ibu? Bapak berapa? Berapa? 78. Masya Allah, masih kuat Pak. Nabi para sahabat umur 50-an ikut perang. Dan yang boleh perang itu di zaman Nabi umur 15 tahun. Itu seperti sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, umur 3 balik mendaftar perang, tidak boleh kan Nabi. Sampai balik tidak boleh, 5 balik baru ikut perang, umur 15 tahun. Nah, jadi Nabi akan menghadapi perang namanya perang Khandaq, di mana Madinah itu akan dikepung oleh pasukan ya Quraisy, kemudian ya pasukan Yahudi. Ada 3 pasukan, namanya perang koalisi namanya itu. Nah, lalu Nabi bermusyawarah. Nah, bagaimana cara kita menghadapi? Dari mana? Lalu Nabi buka ya pendapat sahabat. Ya, lalu ditawarkanlah oleh seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi ketika itu. Ya Rasulullah, ya saya mengusulkan kalau perang ini adalah perang di kota Madinah, kita buat parit. Nah, parit itu dalamnya sekitar ya 3 meter, lebarnya 4 meter. Jadi kuda tidak bisa menyeberang. Akhirnya sepakati waktu. Nah, jadi Nabi bermusyawarah, tapi yang dimusyawarahkan oleh Nabi dengan para sahabat itu bukan persoalan hukum, bukan persoalan akidah, bukan persoalan ibadah, tapi yang dimusyawarahkan oleh Nabi adalah persoalan yang tidak ada kaitannya ya dengan sama sekali dengan agama, maksudnya strategi perang itu dimusyawarahkan. Tapi kalau ada orang bawanya mencuri, nah apakah Nabi musyawarah dulu? Kita musyawarahkan dulu ya. Karena bagusnya, oh tidak usah dipotong tangannya. Padahal ayat sudah jelas. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri ya laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kalau orang melakukan pelanggaran hukum agama, Nabi tidak bermusyawarah. Jadi yang salah paham itu. Ini kan itu. Kadang masalah agama, masalah ibadah dimusyawarahkan. Udah jelas dalam Al-Quran ini. Tinggal kita mengamalkannya lagi. Ya. Yang dimusyawarahkan oleh Nabi dengan para sahabat adalah untuk persoalan masalah dunia. Maka Nabi itu orangnya sangat moderat istilahnya. Nabi itu dikenal dengan orangnya moderat itu. Tidak otoriter Nabi itu. Orang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana? Boleh tidak kami mencangkuk kurma? Ya, boleh tidak mencangkuk? Awalnya kata Nabi, jangan.
Tapi setelah itu rupanya mengalami kerugian. Lalu kata Nabi, silakan. Kata Nabi, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu kalau masalah kurma itu lebih tahu gitu. Nah, silakan. Jadi Nabi itu demokratis, kata Nabi itu. Itu demokratis, Bu? Ya. Demokrat orangnya, bukan Partai Demokrat. Ya, ini salah lo karena Nabi itu orangnya demokratis. Apa itu? Tidak otoriter. Tidak ada itu apa? Oh itu pendapat tidak bisa. Tidak ada Nabi itu. Nabi itu kalau masalah dunia, Nabi menghimpun pendapat-pendapat para sahabat itu. Ketika Salman Al-Farisi bertanya, ya Rasulullah, apakah untuk menentukan menghadapi orang-orang kafir Quraisy itu ini wahyu dari Allah? Caranya, kalau wahyu, sami'na wa ta'na. Tapi kalau bukan ini wahyu, maka saya berpendapat, kata Salman Al-Farisi. Nah, jadi pendapat Salman lah yang diterima oleh Nabi Bapak itu. Jadi musyawarah. Makanya awak di Minangkabau dulu namanya surau. Surau itu kan berasal dari surau ya Pak. Kenapa? Karena surau-surau yang ada di Minangkabau dulu, orang dulu bermusyawarah di surau. Ya, surau itu namanya surau itu. Musyawarah. Nah, kata musyawarah itulah merupakan bahasa dari Al-Qur'an. Ya. Nah, di Minangkabau Bapak, di Minangkabau luar biasa musyawarahnya. Wah, undang orang ke rumah makan syukuran atau benda itu. Itu tidak langsung makan itu itu. Ini beda. Nah, ini mama itu berhitung dulu itu. Ya. Musyawarah dulu. Ya kan, musyawarah dulu. Nah, biasanya kan itu sepangka dulu. Ya, di sekolah sepangka dia kasih alih gitu. Lalu kata si alih, ya, di ambo dulu serang berdua katanya. Maka ambo renceng kata memakai dulu kami carikan buah bari. Maka sabar, mak minggu gitu. Itu nak Bu. Itu. Ya putar-putar dulu. Ada yang lah bantu apa namanya hidung kucing nasi gitu. Itu kan itu dalam hal tertentu. Itulah musyawarah di dalam Minangkabau itu. Soalnya dulu, sapur dulu. Nah kadang-kadang sampai ke peranan. Balik. Akhirnya balik. Beko ketika si Ale akan pulang. Betul, sapuluh. Ya, mama datuk. Ya, makasih lah sampai di amal baca. Ya, ada perlu dulu 3 karajo yang akan dikakok. Ya, kami minta dilapis juarti untuk tidak mengkorbannya. Kamu dua. Ya, dua ingin mau rak selo segala macam. Lalu apa kata si sepangka? Ya, Bapak sabar menunggu sebentar. Ya kami dua. Ada orang tua nih mama. Dulu kata dia memakai. Coba putar-putar lo dulu Pak. Mbak, terus ya lihat minta izin pulang ke Telapeh enggak? Akhirnya apa namanya? Ya bermusyawarah dulu. Itulah budaya musyawarah di Minangkabau itu Bapak. Dan itu berkembang sampai bernegara. Maka di negara kita ini ada namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka yang memusyawarahkan, mereka yang menetapkan hukum. Yang membuat hukum siapa? Itulah anggota dewan. Ya, kalau anggota dewan, anggota MPR itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang berpihak kepada kebenaran agama, mereka akan musyawarahkan, lahirkan ya hukum undang-undang yang baik. Tapi kalau mereka itu orang-orang yang tidak baik, orang benci kepada Islam, maka mereka putuskan pula nanti undang-undang hukum yang merugikan ya umat Islam. Tapi tetap namanya adalah MPR, DPR namanya ya. Jadi Bapak itu maksudnya apa? Bahwa bermusyawarah itu ajaran Islam Bapak itu lah. Bermusyawarah itu ajaran Islam. Makanya kita jangan sampai meninggalkan budaya musyawarah tadi. Ya, dengan musyawarah itu orang akan merasa dihargai. Ya kan? Sekecil apapun pendapat orang, dia dihargai. Lalu keputusan nanti diambil secara mufakat. Dan itulah di dalam Islam tadi. Ya, itulah di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW meninggal
lalu diangkat ketika itu menjadi pengganti Nabi Abu Bakar Siddiq, itu berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bukan disetujui, tapi musyawarah. Lalu apa? Diangkatlah Abu Bakar. Apa alasannya Abu Bakar menjadi khalifah mengganti Nabi? Banyak kriterianya, banyak alasannya. Pertama, ya, orang yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi imam ketika itu, imam sholat ketika Nabi tidak bisa mengimami sholat, maka ya Nabi menunjuk Abu Bakar. Itu diantara yang pertama, ya, alasan daripada sahabat Abu Bakar menjadi khalifah mengganti Nabi. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi yang ketiga, perintah Nabi adalah pada kita, perintah Allah pada kita, Nabi juga wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Jangan diputuskan sendiri. Ya, dengan musyawarah itu disebut dengan manajemen partisipasi. Kalau dengan musyawarah sebuah keputusan diambil, maka semua orang akan berpartisipasi. Nabi saja dulu Bapak Ibu waktu akan meletakkan Hajar al-Aswad di tempatnya kembali, terjadi silang sengketa suku-suku ketika itu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Lalu tampillah Nabi, dibuka oleh Nabi sorbannya, kemudian diletakkan Hajar al-Aswad itu di tengah. Lalu ini musyawarah juga. Lalu Nabi meminta kepada kepala-kepala suku itu untuk memegang setiap pinggir daripada sorban Nabi itu. Yuk kita angkat bersama-sama. Akhirnya mereka dengan begitu itu merasa dihargai. Nah, kalau sudah dimusyawarahkan, diputuskan, maka apa? Jangan lupa, teman-teman. Maka jangan ada yang mengatakan saya tidak setuju sebenarnya. Tadi sebenarnya mau ada setuju loh. Nah, itu namanya itu tidak baik. Kalau sudah musyawarah, walaupun pendapat kita tidak diterima, tetapi karena sudah musyawarah, maka itulah yang paling tertinggi. Wasyura bainahum, gitu, yaitu musyawarah antara mereka. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, perintah Allah yang keempat, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah berniat, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi awal munculnya suatu amal itu adalah dengan niat dulu Bapak, azam. Nah, azam itu Pak, niat itu ada pula penyebabnya. Kita bisa ada niat untuk berbuat baik, berniat untuk sholat malam, berniat untuk baca Al-Quran, berniat untuk pergi ke masjid, berniat untuk bantu orang lain. Niat itu tidak serta-merta muncul begitu saja rupanya Bapak Ibu. Rupanya niat itu muncul karena ada ilmu. Ilmu. Kalau ada ilmu, maka muncullah niat. Sama begini Bapak Ibu. Umpamanya kita tidak tahu bahwa di Padang Panjang atau di sekitar Padang Panjang ini ada tempat rekreasi yang baru. Kita tidak tahu, maka kita tidak ada niat. Tapi kata orang, di tepi Danau Singkara itu ada tempat tempat rekreasi, ya, objek wisata. Di antaranya apa Bapak? Namanya Tangkayo kan itu kan. Jadi kita tahu Singkara ya. Hanya bicara kita ada yang baru itu Tangkayo itu. Ya, Tangkayo. Kok pernah ibu Bapak itu? Alah kok. Kan setelah dikasih tahu itu ya, baru niat. Beribadah, berbuat baik itu juga begitu Pak. Adanya niat untuk berbuat baik itu karena ada ilmu dulu. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu baru beramal. Amal itu merupakan buah daripada ilmu. Ilmu adalah pemimpinnya, sedangkan amal adalah pengikutnya. Supaya muncul niat-niat yang baik, maka tambah ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin banyak niat, barulah kita beramal. Jadi itu Pak Bu. Ya.
Kalau sudah kita berniat, namanya kita berazam. Berazam. Nah, kalau sudah ada niat, sudah ada azam, nanti malam saya insya Allah akan sholat malam. Besok insya Allah akan puasa hari Tasu'ah. Jumat puasa Asyura. Niat dulu. Kenapa ada niat? Karena tahu apa faedahnya puasa 9 Muharram, apa faedahnya puasa 10 Muharram. Ternyata puasa 10 Muharram itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tahu kita informasinya itu. Barulah ada niat. Nah, setelah ada niat baru fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah berniat, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini juga luas pembahasan Bapak Ibu. Nah, waktu sudah masuk, besok subuh kita lanjutkan bagaimana yang tawakal itu, apa manfaatnya, kemudian apa perbedaannya tawakal kepada manusia dan tawakal kepada Allah. Itu insyaallah subuh besok kita lanjutkan. Inilah dulu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, 4 perintah Allah kepada kita. Pertama, memaafkan. Yang kedua, minta ampunkan orang. Kemudian bermusyawarah. Dan yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.